Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Yang menjadi ciri khas kebijakan moneter yaitu dilaksanakan melalui cara penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif yang sering disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemberunya oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan banyak konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan dari kebijakan moneter ini ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy yang disebut kebijakan uang ketat atau tight money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini ialah menurunkan tingkat inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang pertama, BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas dan intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar, karena BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar. Yang kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM, valuta asing bank-bank umum dan konvensional, yang sebelumnya 8% dari DPK sekarang menjadi 4% dari DPK. Diperkirakan penurunan GWM falas akan meningkatkan likuiditas falas di perbankan. Jumlahnya sebesar 3,2 miliar US dollar. Kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar falas. 3. Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah terjadi COVID-19, eksportir dan importir kesulitan melakukan kegiatan. Penurunan 50 BPS ini diharapkan dapat mempermudah dunia usaha melakukan kegiatan ekspor impor dengan biaya lebih murah. 4. Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk Domestic Non-Delivery Forward (DNDF). 5. Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia.